Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Syaf Nazari dengan NIM 0104213160 dari jurusan Manajemen Dakwah. Memberikan 4 materi yang berhubungan dengan metode hadis madai. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hadis madai. Yang kedua, kita akan membahas ciri-ciri metode hadis madai. Yang ketiga, kita akan membahas unsur-unsur metode hadis madai. Yang keempat, kita akan membahas kekurangan dan kelebihan hadis madai. Baiklah, kita masuk kepada pembahasan pertama kita tentang pengertian hadis madai. Hadis secara harfiah berarti berbicara atau perkataan atau bahkan sebuah percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pengertian madai menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab muncul atau pemahaman dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Sehingga pendapat Mustafa Muslim berkata bahwa yang dimaksud dengan madai adalah meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Maka yang dimaksud dengan metode madai adalah mengumpulkan ayat-ayat yang bertebaran dalam Al-Quran atau hadis-hadis yang bertebaran dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu atau tujuan tertentu, kemudian disusun sesuai dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya tentang penjelasan, pengkajian, dan penafsiran dalam masalah tertentu. Masuk kita ke pembahasan yang kedua tentang ciri-ciri metode hadis madai. Apa saja ciri-ciri metode hadis madai? Yang pertama, menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis tersebut. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif atau menyeluruh dengan menggunakan pendekatan tematik. Lalu masuk kita ke pembahasan yang ketiga, unsur-unsur metode hadis madai. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan kita kaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah kita tentukan. Yang ketiga, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Baiklah, masuk kita ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari metode hadis madai. Kelebihannya ialah memperlihatkan keragaman lafal atau redaksi-redaksi yang beragam, meskipun dari satu sisi merupakan pencetus kerumitan suatu pemahaman, tetapi ada sisi lain yang merupakan kekayaan informasi yang memungkinkan para analisis untuk dapat melihat hadis dari segala sisi yang dimungkinkan oleh sebuah varian data. Ada hadis tertentu dalam kasus tertentu, dalam wilayah tertentu yang memperlihatkan teks yang pendek. Nah, tentang kekurangannya ialah memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil salah satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pembahasan hadis dengan adanya penetapan judul di dalam pemahaman hadis, maka akan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau sesuai dengan topiknya saja. Sebelum kita mengakhiri presentasi tentang metode hadis madai, kita kuis dulu yuk. Oke, untuk soal yang pertama, apa kekurangan dari hadis madai? A. Menjelaskan hadis. B. Mengumpulkan hadis-hadis. C. Membuat pemahaman tentang hadis. D. Memenggal hadis. Yaps, jawabannya D. Memenggal hadis. Baik, soal yang kedua, apa unsur hadis madai yang benar? A. Memahami makna dari masing-masing hadis. B. Menentukan topik atau judul yang akan dikaji.
C. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. D. Memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Ya, jawabannya adalah C. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri presentasi ini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.